Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Muda Islamkukeren.id, apa kabar? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap produktif, dan selalu berpikiran positif. Beberapa hari yang lalu, kembali saya melihat sebuah postingan di Instagram. Postingan seorang dokter yang sedang sangat-sangat sibuk, saya perhatikan, menangani korban-korban dari virus corona yang terinfeksi di rumah sakit. Nah, namun ada satu hal yang miris saya perhatikan dari video tersebut. Yang mana dalam video tersebut dia curhat, menyampaikan bahwa di dalam berjibakunya, sibuknya, beratnya menangani pasien-pasien, rupanya harus menghadapi satu kenyataan yang pahit, pil pahit, bahwa tenaga-tenaga medis ini pun harus kekurangan alat untuk perlindungan diri. Seperti beliau contohkan tuh ada dua, satu masker, yang satu lagi adalah pakaian yang khusus untuk pasien. Eh, Dia katakan bahwa untuk masker saat ini sulit sekali diperoleh. Kalaupun ada, sangat mahal. Sang dokter memberikan sebuah perbandingan bahwa ketika sebelum ada kasus corona ini, harga dari satu box masker itu hanya puluhan ribu. Tapi sekarang ratusan ribu. Naik beberapa puluh kali lipat. Dan itu susah. Sulit untuk ditemukan. Itu untuk harga masker yang kain. Sang dokter juga menyampaikan ada satu masker yang khusus untuk dokter yang sebelum kasus corona ini merebak harganya sekitar puluhan ribu atau ratusan ribu, sekarang sudah jutaan. Luar biasa. Sang dokter curhat bahwa please tolonglah kami, katanya. Dukung kami sebagai garda terdepan menangani para pasien ini. Tolong, katanya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan berlebihan di dalam penderitaan orang lain. Ya, jujur saja, ketika hal ini disampaikan dengan sangat dalam dari hatinya, tentu kita pun yang menyaksikannya terbawa perasaan ini. Sampai pada titik akhir, sang dokter mengingatkan kita sekalian bahwa perlu keberpihakan dari semua elemen masyarakat untuk sama-sama bersolidaritas dalam menghadapi virus corona ini yang sangat luas. Ya, ini pesan yang sangat dalam yang pasti kita harus serius untuk menyambutnya. Memang kalau kita bicara masalah solidaritas, secara teori sosial, solidaritas adalah satu kondisi perasaan manusia yang didasari rasa sepenanggungan. Karena sebuah keadaan yang dialami bersama, yang di dalamnya mengandung unsur empati, simpati, kasih sayang satu sama lain. Yang saling memperhatikan, yang saling membantu, dan saling menolong. Itulah mungkin mengapa Pak Dokter tadi mengingatkan kita sekalian bahwa ini saatnya untuk bahu-membahu, saling menolong satu sama lain. Jangan sampai ada satu pihak yang mengambil keuntungan, memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Seorang sosiolog, Paul Johnson, mengatakan bahwa pondasi dari solidaritas adalah terciptanya rasa percaya.
terciptanya persahabatan. Ada trust di dalamnya. Ya, dan hal ini didasari oleh apa? Didasari oleh nilai moralitas, didasari oleh kepercayaan yang sama, dan juga didasari oleh rasa sepenanggungan. Oleh karena itu menjadi sangat penting pada prakteknya solidaritas ini. Karena solidaritas ini seibarat kekuatan yang menjadi modal sosial, modal kita bersama di dalam menghadapi berbagai macam masalah, dan dia akan menjadi sebuah imunitas sosial. Dengan ada solidaritas, dengan terbangunnya solidaritas, maka kita yakin di dalam diri kita bahwa ada orang yang akan care pada kita, bahwa ada sebuah keyakinan, kepastian bahwa akan ada seseorang atau orang lain yang tidak akan meninggalkan kita. Dan ini akan menjadi sebuah modal yang sangat besar, tentunya. Dan kesadaran ini harus dibangun pada semua orang. Di dalam agama Islam sendiri, sebenarnya kepekaan, sensibilitas kepada orang lain, baik dalam keadaan yang normal atau apalagi dalam keadaan yang tidak normal, contohnya seperti saat ini, itu sangat ditekankan. Bagaimana agama Islam memberikan penegasan bahwa sesama muslim adalah saudara dan sesama makhluk manusia adalah menjadi sebuah keluarga. Kadang-kadang memang kita tidak tumbuh semangat solidaritas karena kita senantiasa sayang terhadap harta kita, sayang terhadap kepemilikan kita secara benda. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa harta yang kita miliki, yang pertama, ada hak orang lain. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Nauzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi amwalihim haqqum ma'lum." Bahwa di dalam rezeki mereka itu ada hak yang ditentukan. Lis-sa'ili wal mahrum. Baik bagi mereka yang meminta atau yang diam, tidak meminta. Tapi yang pasti, jangan pernah berpikiran bahwa dari harta yang kita miliki sepenuhnya milik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, tidak. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Itulah mengapa ketika kita bicara hak orang lain menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk berbagi, untuk share, untuk saling mengisi kebutuhan, keperluan satu sama lain, agar tercipta ketentraman, kebahagiaan, kedamaian. Apalagi dalam suasana seperti ini. Apa yang kita miliki, bagikan. Kita punya beras, berbagi. Kita punya terigu, berbagi. Kita punya sembako, berbagi. Punya uang, punya tenaga, punya waktu, berbagi. Yang kedua, mengapa di dalam Islam sangat menekankan tentang kepekaan, sensibilitas terhadap orang lain dan menghormati orang lain? Karena harta di dalam ajaran Islam disebut sebagai amanah. Harta yang dimiliki oleh kita adalah amanah yang pada suatu hari akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau amanah kan pasti suatu saat akan ditanya untuk apa, diperoleh dari mana, dari cara apa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tidak boleh mengambil sumber harta dari cara eksploitasi, menimbun, mengambil hak orang lain, apalagi merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Bayangkan, jika tidak ada solidaritas di dalam kehidupan kita, maka yang pertama yang akan muncul adalah egois. Sifat mementingkan diri sendiri. Tidak peduli dengan orang lain. Dan tentunya hal ini akan mencederai nilai sosial dan modal sosial yang tadi disampaikan.
Yang kedua, lebih daripada egois akan muncul primordialism. Dia mungkin secara pribadi sudah egois, kadang-kadang terbentuk juga mementingkan kepentingan kelompoknya masing-masing, klannya, bangsanya, atau status tertentu. Tidak pernah memikirkan orang di luar kelompoknya. Dan hal ini akan menjadi sekat kemanusiaan. Dan tentunya kita akan sangat dirugikan dengan hal ini. Dan tentunya yang ketiga, jika tidak ada solidaritas, maka yang akan muncul kesenjangan sosial, permusuhan, bahkan dapat berakhir dengan sebuah peperangan. Itulah mengapa agama Islam menekankan tentang poin ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa salah satu cara memperoleh kebahagiaan adalah mengkhidmati sesama, berbagi dengan sesama, dan menjadi berkat untuk orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki nilai-nilai solidaritas, berbagi, kasih sayang dengan sesama, terutama pada masa-masa seperti ini ketika berbagai macam kondisi tidak menguntungkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan menjaga kita serta menguatkan kita dalam nilai kemanusiaan, dalam nilai solidaritas. Wa akhiru dawana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum